Oke, kita mulai ya. Coba deh pikirin ini. Kita sering banget nganggep teknologi di sekolah itu ya cuma soal aplikasi apa yang kita pakai. Tapi gimana kalau gue bilang yang paling penting itu sebenarnya bukan aplikasinya, tapi cara kita berpikir pas lagi pakainya. Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng kali ini. Coba inget-inget deh, pernah nggak sih kamu dapat tugas gede yang rasanya, aduh, paket komplit banget. Mesti riset, terus ngolah data, nulis laporan, plus bikin presentasi juga. Kalau pernah ngerasa pusing 7 keliling, tenang, kamu nggak sendirian. Rasanya emang kayak mau mendaki gunung, tapi kita nggak tahu mesti bawa alat apa aja. Nah, ini dia kuncinya. Gimana kalau kita berhenti ngelihat aplikasi itu cuma sebagai alat pasif dan mulai menggunakannya buat bantu kita berpikir? Sebentar lagi kita bakal ngebongkar rahasianya, yaitu gimana caranya ngembangin sebuah proses berpikir komputasional buat naklukin tugas sekolah apapun. Anggap aja kita lagi mau mulai sebuah petualangan seru, sebuah quest. Dan namanya juga petualangan, kita butuh peralatan yang pas kan? Jadi, ayo kita mulai dengan ngecek ransel digital kita. Isinya bukan cuma software biasa, tapi ini adalah perlengkapan wajib yang mesti dikuasai sama setiap pelajar modern. Coba perhatiin deh, setiap alat ini tuh punya spesialisasinya masing-masing. Ada si jago nulis, pengolah kata kayak Word, yang tugasnya ngerangkai cerita lewat teks. Terus ada si ahli angka, pengolah lembar kerja kayak Excel, yang jagoannya ngurusin angka dan rumus. Dan terakhir, ada si tukang pamer ide, pengolah presentasi kayak PowerPoint buat nyajiin gagasan lewat slide. Kalau kita paham kekuatan masing-masing, kita bisa kerja jauh lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Dan ini dia jurus paling dasar tapi sakti banget. Potong, salin, tempel atau cut, copy, paste. Prosesnya simple banget. Pertama, kamu pilih apa yang mau diambil. Kedua, item itu disimpan sementara di papan klip. Anggap aja kayak ada tangan gaib yang megangin buat kamu. Ketiga, tinggal kamu plug tempelin di tempat yang baru. Jurus simple ini adalah fondasi buat nyatuin semua informasi. Alat berikutnya, ini ibarat gunting digital ajaib, snipping tool atau tombol print screen. Pernah kan nemu grafik keren di internet atau pengen nunjukin sepotong kode program yang kamu buat? Nah, pakai alat ini kamu bisa jepret atau gunting bagian manapun dari layarmu dan langsung tempel sebagai bukti visual di laporan. Praktis banget. Oke, alat-alat dasar udah di tangan. Sekarang kita naik level. Saatnya kita belajar ngerakit semuanya. Kita masuk ke tahap selanjutnya dari petualangan ini. Nyatuin semua alat tadi buat bikin sesuatu yang benar-benar baru dan kuat. Sebuah laporan terpadu. Jadi, apa sih rahasia bikin laporan yang kelihatan wah? Jawabannya simple, jangan cuma ngandelin tulisan doang. Laporan yang hebat itu adalah gabungan dari cerita dalam bentuk teks, bukti dalam bentuk data dan grafik, dan juga visual dalam bentuk gambar. Kemampuan buat ngejahit semua elemen ini jadi satu kesatuan yang utuh, itu yang bikin beda. Oke, kita mulai dari mana? Ya, dari fondasinya dulu dong. Ibarat bangun rumah, kita butuh kerangkanya. Nah, di laporan, kerangka itu ya narasi atau cerita utama kamu. Jadi, langkah pertama, buka aplikasi pengolah kata dan mulai tulis ceritamu. Kalau cerita udah ada, sekarang kita perkuat pakai bukti. Daripada cuma bilang partisipasi Olimpiade meningkat, kenapa nggak kita tunjukin aja? Bikin grafiknya di spreadsheet, terus tinggal copy dan paste ke dalam dokumen. Tiba-tiba, laporanmu jadi jauh lebih meyakinkan karena ada data visual yang jelas. Dan buat sentuhan terakhir, tambahin bukti visual lainnya. Bisa jadi peta dari Google Maps atau cuplikan program yang kamu bikin. Disinilah snipping tool kita beraksi lagi. Dengan 3 elemen ini, teks, data, dan gambar, laporanmu bukan lagi sekedar tulisan, tapi sebuah karya yang utuh dan komplit. Oke, kita udah jago nih cara bikin konten. Sekarang kita balik. Gimana caranya mengkonsumsi informasi dengan cerdas? Bayangin deh, internet itu perpustakaan terbesar di dunia. Biar nggak nyasar, kita butuh peta dan skill riset yang baru. Kalau baca buku cetak kan ya, kita baca berurutan dari halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi di dunia digital, aturannya beda. Dokumen kayak PDF itu dinamis. Kamu bisa lompat langsung ke bab yang kamu mau, atau ini yang paling keren, kamu bisa pakai fitur search buat nemuin kata kunci spesifik dalam hitungan detik. Jadi bukan lagi soal baca dari A sampai Z, tapi soal nemuin info yang relevan secepat kilat. Dan jangan lupa, informasi di dunia digital itu kaya banget, bukan cuma tulisan. Kita hidup di eranya multimedia. Artinya, info bisa datang dalam bentuk suara, gambar, video, bahkan animasi. Jadi kemampuan buat nyaring dan ngambil intisari dari semua format ini, itu skill yang wajib banget kita punya. Nah, sekarang kita sampai di puncak petualangan kita.
laboratorium virtual. Ini bukan sekedar alat lagi, ini adalah sebuah lompatan besar ke cara belajar yang sama sekali baru. Anggap aja ini adalah kekuatan pamungkas di dalam ransel digitalmu. Terus, kenapa lab virtual ini revolusioner banget? Pertama, jauh lebih aman. Gak ada resiko tumpahan bahan kimia atau ledakan. Kedua, jelas lebih murah buat sekolah. Dan yang paling penting, semua siswa bisa mengaksesnya kapan aja, dari mana aja, bareng-bareng. Ini benar-benar bikin ilmu pengetahuan jadi buat semua orang. Tapi ada satu kekuatan terbesar dari lab virtual. Kemampuannya bikin yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Simulasi itu bisa nunjukin konsep-konsep yang mustahil kita lihat di dunia nyata. Bayangin, kamu bisa ngezoom sampai ke level molekul buat lihat reaksi kimia atau terbang keluar angkasa buat nguji hukum fisika. Itu wow kan? Penasaran pengen coba? Kamu bisa langsung mampir ke beberapa tempat ini. Ada PET buat simulasi sains yang interaktif, Nova Labs buat tantangan sains dunia nyata, The Concord Consortium yang fokus ke analisis data, dan bahkan Kemendikbud kita juga punya portal Philab sendiri loh. Buruan dicoba. Oke, petualangan kita hampir selesai. Tapi ini bukan garis finish loh, ini adalah titik transformasi. Kamu udah berevolusi. Dari yang tadinya cuma pengguna alat, sekarang menjadi seorang pencipta yang mampu berpikir dengan cara yang baru. Dan inilah hadiah utamanya, harta karunia, berpikir komputasional. Ingat ya, ini bukan soal jadi jago ngoding, sama sekali bukan. Ini adalah soal cara berpikir, kemampuan buat mecah masalah gede jadi potongan-potongan kecil, ngenalin polanya, dan ngerancang solusi yang efektif. Ini adalah superpower baru buat otakmu. Jadi, peralatannya udah di tanganmu, prosesnya udah kamu pahami, dan cara berpikir yang baru udah kebuka. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa kamu lakukan dengan semua ini, tapi apa yang akan kamu ciptakan selanjutnya.